Bapak Ibu, pada hari-hari ini kita sebenarnya penting ya kita mengetahui apa itu hikmat manusia dan dampaknya pada kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Yang tidak disadari banyak anak Tuhan ya, sebenarnya hari-hari ini kenapa ada anak-anak Tuhan yang punya janji dari Tuhan soal kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang berhasil, janji menjadi kepala dan bukan ekor, tetapi bisnis keuangannya mengalami penurunan, bahkan ada yang mengalami kebangkrutan dan keruntuhan. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu sebabnya sebenarnya adalah karena mereka tidak tahu bahwa hikmat manusianya itu lebih banyak berbicara di dalam hal soal manajemen keuangan maupun usaha atau bisnisnya. Nah, Bapak Ibu, bahkan ada keluarga-keluarga Kristen yang hari-hari ini juga makin hari makin mengalami kehancuran. Kenapa? Karena hikmat manusia itu juga memimpin keluarga mereka, bukan hikmat Tuhan lagi, ya. Nah, itu sebabnya pada malam hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan soal hikmat manusia. Dan Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah hasil pembelajaran selama berjam-jam, berhari-hari, bahkan untuk waktu yang tidak sebentar. Jadi maksud saya ini hasil perenungan pembelajaran saya selama beberapa waktu, Bapak Ibu. Jadi bukan perenungan singkat ya. Ini bukan hasil perenungan singkat, tapi hasil pembelajaran dari waktu ke waktu. Dan bahkan Bapak Ibu, saya sudah melihat bukti-bukti dari apa yang saya pelajari ini di dalam kehidupan pribadi saya, juga dari kehidupan orang-orang yang terutama anak-anak Tuhan yang mereka konsultasi kepada saya soal masalah-masalah kehidupan, juga ekonomi dan keuangannya. Nah, Bapak Ibu, salah satu sebab kenapa keruntuhan, kehancuran itu dialami oleh anak Tuhan, salah satu sebabnya adalah ketidaktahuan mereka soal hikmat manusia. Yang dimaksud hikmat manusia ini bukan soal kecerdasan otak. Ya, tidak ada hubungannya dengan kemampuan, ketajaman berpikir dari otak manusia. Ya. Walaupun hikmat manusia itu bisa ada dampak kepada otak manusia atau pikiran manusia, tetapi secara spesifik hikmat manusia itu bukan kecerdasan atau kemampuan berpikir manusia. Itu berbeda Bapak Ibu ya. Itu sebabnya banyak anak Tuhan karena kurang mengerti soal ini, akhirnya mereka tidak tahu bahwa apa yang bekerja di dalam mereka selama ini telah menjadi penyebab, yaitu kegagalan, kehancuran, kekalahan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau hikmat manusia itu banyak berbicara atau banyak berpengaruh kepada kebijakan keuangan kita, ini sebagai contoh misalnya, kalau kita punya kebijakan keuangan dan itu dipengaruhi ya oleh hikmat manusia, itu akan menyebabkan keruntuhan dalam keuangan kita. Nah, kalau kita mengelola sebuah bisnis misalnya, dan dalam pengelolaan dari bisnis dan usaha kita itu banyak dipengaruhi oleh hikmat manusia yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan itu akan berakibat kepada apa? Keruntuhan dan kebangkrutan dari bisnis usaha kita. Dan bahkan Bapak Ibu, lebih jauh lagi, kalau ada hamba Tuhan di dalam pelayanannya itu banyak dipengaruhi oleh hikmat manusia yang ada di dalam dirinya, yang bekerja di dalam dirinya. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, bahkan pelayanan si hamba Tuhan itu juga akan mengalami keruntuhan pada akhirnya. Jadi hikmat manusia itu bisa sangat berbahaya pada keadaan keuangan, bisnis, bahkan pelayanan seseorang.